Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salia Hikmah Fadilah dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, kelas C dengan NIM 13124000044. Di sini saya akan menjelaskan 5 asas penting yang ada dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Yang pertama ada asas legalitas, pasal 1 ayat 1. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang bisa dipidana kalau belum ada aturan dalam undang-undang tersebut. Kalau menurut Amir Ilyas, asas ini punya 3 makna utama. Yang pertama, tidak ada pidana tanpa aturan hukum. Yang kedua, tidak boleh menggunakan analogi dalam melakukan tindak pidana. Dan yang ketiga, aturan tindak pidana tidak boleh surut. Tujuan dari asas ini, yang pertama ada memberikan kepastian hukum, keadilan bagi terdakwa, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan menegakkan rule of law. Yang kedua ada asas teritorial pada pasal 4. Asas ini berdasarkan pada kedaulatan negara, yang artinya negara berhak menghukum siapapun yang melakukan kejahatan di wilayah Indonesia, termasuk di darat, laut, udara Indonesia. Yang kedua, di kapal atau di pesawat yang terdaftar di Indonesia. Dan yang ketiga, termasuk juga kejahatan siber yang akibatnya dirasakan di wilayah Indonesia. Intinya, selama kejahatan itu terjadi di wilayah Indonesia, hukum pidana Indonesia itu akan berlaku. Yang ketiga ada asas perlindungan atau nasional pasif pada pasal 5. Asas ini fokus pada perlindungan kepentingan nasional Indonesia walaupun kejahatannya dilakukan di luar negeri. Jadi kalau misalnya ada orang WNA atau WNI yang melakukan kejahatan di luar negeri yang merugikan kepentingan Indonesia, maka dipidana menurut hukum Indonesia. Misalnya kejahatan terhadap keamanan negara, martabat penjabat Indonesia di luar negeri, mata uang rupiah, atau ekonomi nasional. Yang keempat ada asas universal pada pasal 6 dan 7. Asas ini berlaku untuk kejahatan yang diakui sebagai kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Intinya, siapapun dan dimanapun pelakunya, negara pun boleh menangkap dan mengadili. Tapi kalau pelaku sudah diadili di satu negara, negara lain tidak boleh menghukumnya lagi untuk kasus yang sama. Asas ini penting supaya tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman. Yang kelima ada asas nasional aktif. Pada pasal 8, asas ini menitik beratkan pada warga negara Indonesia sebagai subjek hukum. Artinya, WNI bisa dipidana atas perbuatannya di luar negeri, selama perbuatan itu dianggap tindak pidana di negara tempat ia melakukan tindak pidana tersebut. Namun, ada pengecualian, yaitu tidak berlaku untuk tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan denda kategori kecil dan tidak bisa dijatuhi pidana mati kalau negara tempat tindak pidana itu dilakukan tidak mengenal hukuman mati. Itu penjelasan dari saya. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Dengan ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.